Manchester United sedang berada dalam persimpangan antara mempermanenkan Michael Carrick atau menunjuk pelatih permanen baru dengan nama elit. Tren positif yang disebarkan Carrick tidak bisa diacuhkan begitu saja. Namun United bisa menggait pelatih yang lebih menjanjikan setelah gelaran Piala Dunia 2026 datang. Nama seperti Thomas Tuchel hingga Luis Enrique dijagokan naik ke kursi kepelatihan Old Trafford. Lantas, siapakah yang paling layak menjadi nahkoda King MU selanjutnya? Dilema nasib Michael Carrick. Bulan Ramadan belum resmi dimulai, tapi Manchester United sudah nyolong start buat puasa duluan. Dalam 1 bulan terakhir, King MU lagi gencar-gencarnya menahan lapar dan dahaga dari kekalahan. 4 kemenangan dan 1 hasil imbang sudah cukup mengenyangkan fans setan merah untuk beberapa saat ke depan. Apalagi lauk dan camilan yang mereka santap bukan kadar poin nutrisi yang begitu tinggi. Hidangan utamanya pakai Manchester City dan Arsenal. Side dish dan minumannya pakai Fulham dan Tottenham Hotspur. Saking seringnya menang, King MU kayaknya udah mulai bosan main bola dan memilih buka warung soto ayam. Ya, seluruh hasil tersebut membuat The Red Devils kembali ke habitat aslinya. Di mana lagi kalau bukan papan atas klasemen. Semua ini tidak lepas dari sentuhan ajaib sang pelatih interim, yakni Michael Carrick. Pria yang akrab disapa Carles ini berhasil melampaui ekspektasi seluruh pendukung setan merah. Saat pertama kali ditunjuk, tidak ada yang menyangka sang pelatih mampu menghadirkan perubahan dalam waktu singkat. Namun Carrick yang besar sebagai pemain setan merah sudah hatam betul dengan seluk-beluk dan apa yang dibutuhkan warga Old Trafford. Pria 44 tahun ini mengembalikan DNA King MU yang sudah lapuk dan menghilang bertahun-tahun. Adalah filosofi sepak bola menyerang, pantang menyerah, dan berani mengambil resiko. Dirinya bahkan mampu beradaptasi di setiap pertandingan menggunakan taktik yang relatif berbeda. Yang tidak kalah penting, Carrick berhasil mengembalikan senyum tawa dan semangat para pemain King MU. Semua inilah yang menjadi fondasi di balik performa solid King MU asuhan Carrick. Berkat kontribusi besarnya, sang pelatih bahkan langsung dianugerahi gelar Premier League Manager of the Month untuk bulan Januari. Kini United telah kembali ke top 4 dan berpeluang besar menutup musim dengan tiket lolos ke Liga Champions. Sebuah pertanyaan maut pun mulai menghantui pikiran dan keyakinan fans King MU. Apakah Carrick adalah sosok yang tepat untuk menjadi pelatih permanen United berikutnya? Atau apakah ini hanya jebakan fase bulan madu sebelum akhirnya setan merah kembali terpeleset menjelang akhir musim? Tak bisa dipungkiri, fans King MU acap kali terjebak dalam labirin nostalgia. Kita yang dibesarkan sejarah dan sudah terlalu lama menderita, kerap menoleransi bare minimum dari seorang pelatih baru. Apalagi jika hal tersebut datang dari legenda klub seperti Carrick yang begitu dicintai publik Old Trafford. Pendapat kita sering dibuat bias dengan label legenda dan hasil manis sesaat. Seperti halnya yang diungkapkan oleh ex-pemain Chelsea yakni John Obi Mikel. Pria asal Nigeria itu memprediksi Unitednya Carrick tidak akan menutup musim dengan pencapaian sempurna. John Obi pun menjelaskan pendapat kontroversialnya didasari permainan King MU yang masih kurang meyakinkan. Carrick mengalahkan Man City dan Arsenal, tapi kita semua melihat bagaimana dia bermain melawan West Ham. Ini menunjukkan keberuntungan berpihak kepadanya di semua pertandingan yang dia menangkan. Dia pasti tidak bisa bersaing merebutkan tempat di Liga Champions. Hal serupa juga diungkapkan Gary Neville yang lebih menyarankan manajemen merekrut pelatih tenar. Saya sudah menyarankan Ancelotti untuk melatih Manchester United. Dia mungkin hanya punya satu pekerjaan tersisa di level klub, yaitu Manchester United. Namun pendapat berbeda justru dilontarkan oleh Wayne Rooney. Saya rasa apa yang telah dilakukan Michael dengan tim bukanlah hal yang rumit. Itu hanya sedikit perubahan pada formasi yang telah ia terapkan. Saya rasa para penggemar merasakan sesuatu. Gambaran bagaimana rasanya di bawah kepemimpinan Sir Alex Ferguson. Kini United berada di antara dua kutub yang saling tolak-menolak. Dengan mempertimbangkan dinamika tim yang terus melonjak dan potensi perjudian di masa depan, apakah Michael Carrick sudah layak menjadi pelatih permanen Manchester United? Pasar pelatih elit terbuka setelah World Cup. Para petinggi Manchester United masih punya cukup banyak waktu sebelum mengambil keputusan final. Setiap pergantian jam dan hari wajib dimanfaatkan Ineos untuk mempertimbangkan opsi pelatih baru.
Penggemar King MU tentu tidak ingin melihat tim kesayangannya kembali mengulang kesalahan yang sama, menunjuk pelatih baru dengan tergesa-gesa hingga akhirnya gagal dibuyarkan harapan. Melihat kalender di tahun 2026, King MU setidaknya bisa mengulur waktu hingga bulan Juli atau setelah perhelatan Piala Dunia. Periode ini bakal sangat krusial karena banyak pelatih top mulai bertebaran. Salah satu yang tidak bisa dikesampingkan dari daftar calon pelatih United adalah Thomas Tuchel. Pria asal Jerman ini merupakan salah satu kandidat yang sudah lama diinginkan Ineos. Pasalnya Tuchel sempat didekati manajemen Red Devils sebelum akhirnya menunjuk Ruben Amorim. Sayangnya saat itu sang pelatih lebih memilih vakum sementara setelah periode menyesakan pasca dipecat Bayern Munchen. Jika melihat track recordnya, Tuchel memang kandidat yang layak dipertimbangkan. Dari segi pengalaman, dirinya sudah layak dijuluki Premier League Proven, alias kualitasnya sudah terbukti di Liga Inggris saat menangani Chelsea. Jangan lupakan pencapaiannya menyabet gelar Liga Champions bersama The Blues yang bukan tim unggulan. Sayangnya, tali kasih antara King MU dengan Tuchel tampaknya bakal sulit terrealisasi, sebab ex-juru taktik Borussia Dortmund ini baru memperpanjang kontrak bersama timnas Inggris hingga 2028. Dirinya juga sudah mengirim kode untuk tidak menerima tawaran klub sampai kontraknya habis. Ada kemungkinan saya akan tergoda untuk kembali ke sepak bola klub, tapi tidak dalam 2,5 tahun ke depan, ujar Tuchel. Meski begitu, fans King MU justru ketiban durian runtuh setelah gagal mendapatkan Tuchel. Sebab opsi yang lebih terbuka justru diperlihatkan pelatih Paris Saint-Germain, yakni Luis Enrique. Pasalnya, masa depan ex-juru taktik Barcelona tersebut masih abu-abu di Parc des Princes. Ia tak kunjung memperpanjang kontraknya yang akan habis pada musim panas 2027. Spekulasi mengenai hengkangnya sang entrenador mulai mencuat ke permukaan. Ineos yang mendambakan sosok berpengalaman dan tahan banting jelas tidak ingin membuang kesempatan ini. Apalagi Enrique merupakan mimpi basah bagi seluruh penggemar King MU. Alasannya karena filosofi mantap dan kecerdasan taktik sang entrenador yang tidak ada duanya untuk saat ini. Fans United bisa membayangkan gaya freeload attacking football jika dilatih Enrique. Terlebih pria ini punya pendekatan adaptif menyesuaikan lawan yang dihadapi. Contohnya terjadi saat final Liga Champions musim lalu menghadapi Inter Milan. PSG yang saat itu menang 5 gol tanpa balas tidak bermodalkan keberuntungan semata, melainkan buah dari kejelian Enrique membongkar pertahanan dan pressing Nerazzurri. Sebut saja momen ini saat PSG memanfaatkan pressing tinggi dari para pemain Inter Milan. Hanya dengan satu umpan membelah lautan, struktur lawan langsung kacau balau membuat Fabian Ruiz bebas mengirim umpan kepada Vicha Kvaratskhelia. Kemampuan adaptasi Enrique ini juga dipuji Vitinha selaku anak didiknya. Para gelandang mereka bisa menjadi pemain nomor 6, 8, atau 10. Dan lini depan Anda tidak perlu tahu, mereka bisa berada di kiri, kadang di tengah. Saya tahu tim-tim yang menghadapi kami akan merasa kesulitan. Di sisi lain, jangan lupakan satu faktor krusial yang menjadi kelebihan utama Enrique, yakni mentalitas juara yang telah terbukti sejak Barcelona maupun Le Parisiens. 2 kali raihan treble winners rasanya sudah cukup menjelaskan kehebatan pria 55 tahun tersebut. Sejauh ini Enrique merupakan opsi terbaik sekaligus paling realistis untuk digait Manchester United. Seandainya terkendala, King MU masih memiliki satu opsi lagi dalam diri Julian Nagelsmann. Pelatih muda ini masih memendam banyak potensi dan bisa dijadikan opsi jangka panjang. Terlebih Nagelsmann punya kedekatan dengan Christian Vival selaku kepala rekrutmen Setan Merah karena sempat bekerja bersama di RB Leipzig. Sepatu slip-on casual dari Sabah ini cocok banget buat melengkapi styling vintage kamu. Cek linknya buat dapetin potongan harga. Pelatih filosofis atau manajer elit? Dari banyaknya calon pelatih baru Manchester United, ada satu lagi pertanyaan yang perlu dituntaskan Ineos. Sekiranya apa yang menjadi visi para petinggi klub untuk King MU musim depan? Sebab hal tersebut bakal berpengaruh kepada penunjukan pelatih di musim panas mendatang. Apakah Setan Merah memerlukan pelatih yang kaya akan taktik dan filosofi? Atau justru manajer dengan aura dan manajemen yang cerdas? Pertanyaan pertama barangkali sudah terjawab di era Ruben Amorim. Pria asal Portugal ini punya ide yang jelas dengan pendekatan taktiknya yang begitu kompleks dan rigid. Namun ujungnya United malah gagal berprestasi dan tampil angin-anginan. Masalahnya King MU bisa terjebak dalam siklus yang sama jika menunjuk pelatih filosofis, tapi tidak berjalan dan ujungnya dipecat saat masih berproses.
Sementara pertanyaan kedua juga sudah pernah terjawab di era Ole Gunnar Solskjaer. United cenderung tampil pragmatis tapi cukup konsisten karena manajemen sempurna dari sang pelatih. Namun, terlepas dari siapapun pelatihnya ataupun pendekatan seperti apa yang akan digunakan, ada satu persyaratan yang wajib dipenuhi pelatih baru United, yakni kewajiban untuk menggunakan DNA United alias The United Way. Setan Merah tidak dibentuk sebagai tim yang penakut dan setengah-setengah oleh Fergie, melainkan 11 pemain yang rela mati dan mengambil resiko lewat kemungkinan sekecil apapun. Dan hal tersebut juga disampaikan oleh legenda klub seperti Gary Neville. Sepak bola petualangan, kegembiraan menggunakan pemain muda dan menghibur para penggemar. Man United harus mengambil resiko dan cukup berani untuk memainkan sepak bola menyerang. Ajax atau Barcelona tidak akan pernah mengubah filosofi mereka untuk siapapun. Man United seharusnya sama. Sepatu sekolah keren ini cuma 100 ribuan aja, cek linknya di bawah ini. Dengan banyaknya opsi yang tersedia setelah Piala Dunia 2026, siapakah yang paling layak menjadi pelatih permanen Manchester United musim depan?